Saya lanjutkan lagi untuk bagian terakhir pembahasan dari gaya kolom. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan arah dari muatan yang ada gaya kolomnya. Kemudian contoh-contoh yang kemarin memang lebih banyak menentukan besar dan arah dari muatan tertentu. Ya, contohnya misalkan menentukan gaya atau besar gaya dan arah dari muatan 1, muatan 2, atau muatan 3. Jadi caranya sama, tetap menggunakan rumus dari gaya kolom. Nah, untuk bagian terakhir di sini tentang gaya kolom, saya akan membahas tentang bentuk soal lain. Bentuk lain dari soal untuk gaya kolom. Hanya ada 2 saja yang akan saya bahas. 2 bentuk soal maksudnya. Yang pertama, dua bola kecil diberi muatan I1 4 mikrokolom, I2 16 mikrokolom. Dipisahkan pada jarak 10 cm. Jika di antara kedua muatan diberi muatan I3 sebesar 5 mikrokolom, tentukan letak I3 agar tidak mengalami gaya listrik. Jadi maksudnya soal itu sebenarnya muatannya itu ada 2, yaitu I1 sama I2. Kemudian di antara muatan 1 dan muatan 2 ada muatan yang ketiga. Bisa saya ilustrasikan seperti ini. Nah, ini ada muatan 1, muatan 2. Di antara kedua muatan ada muatan ketiga. Nah, ini jaraknya adalah 10 cm. Nah, 10 cm jaraknya. Di antara muatan 1 dan muatan 2 ditambahi ada muatan yang ketiga. Nah, muatan yang ketiga ini ada di antara. Oke. Karena berada di antara, maka belum tentu, ingat ya, belum tentu ada di tengah-tengah. Belum tentu. Bisa jadi lebih mendekati I1 atau lebih mendekati I2. Jadi nggak mesti. Bisa agak ke sini atau agak ke sana untuk I3-nya. Ini saya misalkan ada di sini, pokoknya gitu ya. Karena kita nggak tahu jaraknya I3 itu berapa, I3 ini berapa, nah kita akan membuat atau memisalkan jaraknya. Misalkan jarak I1 dan I3 adalah X. Kemudian jarak I3 dan I2 otomatis kan 10 dikurangi X. Dapat dari mana? Karena jarak totalnya di sini kan 10. Yang ini cuma X. Maka sisanya kan jarak 3 dan 2-nya 10 dikurangi X. Itu. Di sini saya beri catatan. Dari soal di sini, agar tidak mengalami gaya listrik, maka dapat disimpulkan bahwa F3 nilainya 0. Tidak mengalami artinya F3-nya 0. Padahal dari pembahasan sebelumnya, I3 dipengaruhi 1, berarti namanya F31. I3 dipengaruhi oleh I2, namanya adalah F32. Itu kan dari pembahasan sebelumnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi dari ilustrasi. Nah, ini I3 terhadap I1 namanya F31. I3 terhadap I2 namanya F32. Kenapa kok arahnya ke kiri dan ke kanan? Padahal muatannya kan nggak diketahui kan jenisnya. Ingat soal sebelumnya atau yang sebelumnya ya, agar F3-nya bernilai 0, agar F3-nya ini bernilai 0, maka gayanya wajib berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu harus ke kiri. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau arahnya berbeda, pasti kan dikurangi, ya kan? Agar dikurangi dan nilainya 0, maka F31 harus sama dengan F32.
Misalnya yang sini 10, yang ini juga harus 10. 10 dikurangi 10 kan nilainya 0. Atau ini nanti nilainya harus 500. Kalau di sini 500, berarti di sini kan juga harus 500. Jadi ketika dikurangi nilainya juga 0. Artinya kan ini F31 sama dengan F32. Dari rumusnya, dari rumusnya kan ini rumusnya seperti ini ya. Q3 Q1, R31 kuadrat dan seterusnya dari rumus. Dari kanan dan kiri apakah ada yang sama? Ada, yaitu K-nya. Dicoret. Apalagi yang sama? Q3. Q3-nya dicoret. Nah, setelah dicoret, tinggal apa? Tinggal Q3 per R31 kuadrat dan seterusnya. Setelah ini angkanya boleh dimasukkan. Q1 nilainya 4, Q2 nilainya 16. R31 yang ini nilainya kan X, jadi X kuadrat. R32 nilainya 10 dikurangi X. Maka di sini juga sama, 10 dikurangi X kuadrat. Agar bisa diselesaikan dengan cara yang lebih gampang, kanan sama kiri diakarkan. Diakar ya. Diakar seperti ini jadinya. Setelah itu 4 ketika diakar jadi 2. X kuadrat diakar maka kuadratnya hilang jadi X. 16 diakar jadi 4. Yang bawah ini kuadratnya hilang jadi 10 dikurangi X. Setelah itu baru dikalikan silang. Nah, ini dikalikan silang sama dengan 4X. Setelah itu dikalikan ke dalam 2 kali 10, 20. 2 dikali X min 2X sama dengan 4X. 2X-nya ini saya pindah ruas jadi plus. Nah, kemudian ini jadi 6X, maka X nilainya adalah 20 dibagi 6 atau 3,33 cm. Jadi di sini jaraknya adalah 3,33 cm. Nah, jarak Q3 adalah 3,33 cm dari Q1, ya kan ini kan dari Q1 atau 6,67 dari Q2. 10 dikurangi 3,33. Ini yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Dua bola kecil diberi muatan Q dan Q2. 2 Q dipisahkan pada jarak R. Jika kedua jarak diperbesar 3 kalinya, maka perbandingan gaya kolomnya adalah. Nah, di sini kan mintanya perbandingan gaya kolom sebelum dengan setelah digeser. Bukan maksudnya gitu. Jadi F1 itu adalah gaya kolom sebelum digeser, F2 itu adalah gaya kolom setelah digeser. Nah, F1, F2 dari rumus kan jadinya seperti ini kan, memang dari rumusnya. Kanan sama kiri, apakah ada yang sama? Hanya sama. Q1-nya sama, Q2-nya sama, tinggal dicoret-coret. Nah, sehingga karena yang atas ini habis, maka di sini ditulis 1. R1 tadi kan jarak sebelum digeser, yaitu R ini tadi. Kemudian R2 itu jarak setelah digeser. Ini kan ngomongnya 3 kalinya, makanya di sini saya tulis 3R. 3R. Setelah itu dikuadratkan. R kuadrat, kemudian 3R dikuadrat jadinya 9R kuadrat. Sama dengan sebelumnya, kanan sama kiri apakah ada yang sama? Ada, yaitu R kuadrat. Dicoret lagi. Sehingga menghasilkan 1/1 dibanding 1/9. Karena ini mintanya perbandingan. Perbandingan itu angkanya wajib bulat. Sehingga di sini saya kalikan 9.
1/1 kali 9 jadi 9, 1/9 dikali 9 jadi 1. Maka perbandingan sebelum dan sesudah digeser itu adalah 9/1. Nah, seperti itu. Ini adalah 2 contoh soal yang biasanya sering muncul pada ujian nasional atau UTBK selain soal-soal yang sebelumnya. Sampai sini dulu untuk gaya kolom. Untuk materi selanjutnya adalah medan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.